Kembali di Kompas Siang, Saudara. Jembatan penghubung antara Nagari Limokaum dan Nagari Balimbiang, Kabupaten Tanah Datar terputus diterjang lahar hujan Gunung Merapi. Terputusnya jembatan penghubung mengakibatkan dua wilayah terisolasi. Saat ini warga membutuhkan bantuan logistik dan air bersih. Pasalnya banjir lahar hujan mengakibatkan sumber mata air warga di lereng Gunung Merapi tidak bisa lagi untuk digunakan air bersih. Sementara berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi BNPB, korban meninggal tercatat 67 orang. Sementara korban yang masih hilang mencapai 20 orang. Hingga Kamis pagi dari data Pusat Pengendalian Operasi BNPB mencatat jumlah total korban jiwa banjir lahar hujan Merapi mencapai 67 orang. Sementara 20 orang lainnya dilaporkan hilang dan masih dalam proses pencarian. Selain pencarian korban, petugas gabungan juga mulai membangun jembatan untuk warga yang terisolasi. Sekarang kelihatan alat berat bermain, membersihkan lumpur, membuka jalan. Jembatan yang terputus juga terima kasih dari TNI Angkatan Darat ya, TNI khususnya. Ada 2 jembatan beli, 1 dipasang tadi di Tanah Datar. Ini 1 sore ini yang tadi masyarakat minta karena ada 2 tiang yang goyang-goyang itu disitulah material tertumpuk. Sore ini juga diyakinkan untuk bisa dipasang. Sementara memasuki hari kelima pencarian Rabu kemarin, area pencarian korban banjir lahar hujan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat diperluas dan personal tim pencarian ditambah dari TNI Polri, Basarnas hingga sukarelawan. Selain penambahan personel, pencarian juga melibatkan 2 anjing pelacak dan menggunakan drone. Selain pencarian, hari ini Pemkab juga memaksimalkan proses pembersihan kawasan terdampak dari material sisa banjir lahar hujan. Batalion Marinir satu batalion Marinir, 1 batalion TNI AD, 1 batalion Polri, dan juga Basarnas relawan ada 4 batalion kita siapkan hari ini untuk dalam pencarian. Untuk alat berat sampai saat ini tentu kalau ada yang masih ingin membantu kami menerima, tapi saat ini yang ada kami maksimalkan. Ya, masih ada rumah penduduk yang belum juga bisa kita keluarkan dari lumpur. Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini menyerahkan bantuan kepada warga terdampak erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat. Bantuan dari Kemenhan didistribusikan menggunakan puluhan truk TNI pengangkut bantuan. Bantuan nantinya akan disalurkan ke lokasi tempat pengungsi yang terdampak di Agam, Tanah Datar, dan juga Padang Panjang. Pada penyerahan, sejumlah pejabat hadir seperti Kepala BNPB, Pangdam 1 Bukit Barisan, Gubernur Sumatera Barat, Kapolda Sumatera Barat, dan para bupati yang terdampak bencana. Di tengah pengungsian, Polresta Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat mengirimkan psikolog untuk memberikan trauma healing kepada anak-anak yang terdampak bencana banjir lahar hujan. Seperti di pengungsian Kecamatan Rambatan bersama para polisi wanita dan tim psikolog dari Biro SDM Polda Sumbar memberikan pemulihan trauma bagi anak-anak. Pemulihan diberikan di semua posko pengungsian. Memberikan kegiatan berupa trauma healing kepada anak-anak yang juga menjadi korban daripada bencana. Jadi hari ini kita laksanakan khususnya di tempat pengungsian di kantor Wali Nagari Rambatan yang ada. Ya, itu berapa titik Pak yang akan dilakukan tadi Pak untuk program ini? Hari ini kita di beberapa titik tentunya di setiap pengungsian yang ada ya. Setelah ini kita akan mobile ya. Tadi kita baru saja juga memberikan bantuan kepada masjid di Simpang Manunggal ya. Nanti setelah ini kita akan ke Parambahas ya, ke lokasi yang juga terdampak dan juga di daerah Pasilawe tentunya. Kita pantau pencarian korban hilang dan penyaluran bantuan korban banjir lahar Gunung Merapi. Sudah ada jurnalis Kompas TV Muhammad Rizky dan Rio Johannes di Tanah Datar. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Muhammad Rizky yang saat ini berada di Padang, Sumatera Barat. Rizky, hingga saat ini bagaimana nanti penyerahan bantuan dan wilayah mana saja yang akan menjadi prioritas?
Baik, Juno. Saudara, saat ini tadi pagi sudah hadir Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto, untuk melakukan penyerahan bantuan yang akan diberikan kepada korban bencana banjir lahar dingin Gunung Merapi di Sumatera Barat. Dan tadi baru saja Bapak Prabowo juga melakukan pengecekan bantuan yang akan diberikan langsung untuk para korban. Dan bantuan ini berupa makanan, sembako, dan juga keperluan lainnya yang akan disalurkan di daerah-daerah terdampak, yaitu ada di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan di daerah terdampak lainnya. Dan juga Bapak Prabowo juga memberikan statement turut berduka cita dan terus memantau kondisi yang akan terjadi terhadap bencana banjir lahar dingin Gunung Merapi. Demikian, Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Muhammad Rizky dari Padang, Sumatera Barat. Lalu kita akan ke Kabupaten Tanah Datar, sudah ada Rio Johannes. Rio, hingga saat ini bagaimana proses pencarian korban yang hilang dan apakah ada penambahan jumlah korban yang ditemukan? Ya, Juno dan juga saudara, memang hingga saat ini tadi dengan koordinasi saya dengan BPBD Kabupaten Tanah Datar, sudah dipastikan bahwasannya korban yang ditemukan tadi pagi di daerah Lembah Anai, kecamatan 2x11 Kabupaten Bendang Pariaman, itu merupakan korban banjir lahar hujan Gunung Merapi. Dia merupakan warga dari Kabupaten Tanah Datar, di daerah tepatnya di daerah Pandai Sike. Dia merupakan warga Pandai Sike yang masuk dalam daftar 8 orang korban di daerah Pandai Sike. Dan saat ini pihak keluarga sudah melakukan proses penjemputan membawa korban dari Rumah Sakit Bayangkara menuju ke Nagari Pandai Sike. Demikian, Juno. Baik, kita harapkan proses pencarian dapat menemukan titik terang dan proses penyaluran bantuan dapat menjadi maksimal. Dan hingga saat ini di Tanah Datar sendiri seperti apa penyaluran distribusi bantuan dan sebelumnya warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih? Ya, Juno dan juga saudara, untuk di Kabupaten Tanah Datar ini, sampai saat ini saya melaporkan di posko utama ini, silih berganti bantuan terus datang. Dan pemerintah kabupaten juga sudah melakukan penyortiran untuk pembagian daerah-daerah yang akan diprioritaskan untuk disalurkan bantuan. Dan sampai saat ini selain dari kebutuhan air bersih, di sini juga warga sangat membutuhkan bantuan pakaian. Karena di antara mereka hanya membawa pakaian badan ketika terjadinya bencana itu. Jadi untuk fokus saat ini juga pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan fokus untuk melakukan penyaluran bantuan pakaian di daerah-daerah terdampak di 6 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Tanah Datar. Demikian, Juno. Ya, Rio, untuk tadi proses pencarian korban yang hilang, sekarang berapa jauh radius titik pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan? Ya, untuk pencarian khusus di Kabupaten Tanah Datar itu dibagi dalam 4 sektor. Mereka tim SAR gabungan yang lebih dari 700 orang jumlahnya itu menyebar di 4 sektor itu melakukan pencarian di radius hingga 5 km. Dan hanya itu radius titik pencarian juga digeser ke arah Gunung atau ke daerah mengarah ke Riau untuk memperluas daerah ini, karena di sana juga ditemukan kemarin ada 3 korban, sehingganya tim SAR juga akan melakukan pencarian di sana. Dan dari hari ini berdasarkan data terakhir dari BPBD khusus ke Kabupaten Tanah Datar, itu total korban yang sudah berhasil ditemukan di Kabupaten Tanah Datar dengan ditemukannya satu korban tadi pagi itu berjumlah 26 orang, dan 16 diantaranya ada 16 orang lagi masih dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Rio Johannes dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dan juga sebelumnya Muhammad Rizky dari Padang, Sumatera Barat.